Bahwa memang ada rencana tentang Perpu ini dari informasi yang kita lihat dari publik dan juga tanggapan dari Pak Presiden, juga ada statement dari Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa yang paling penting adalah independensi daripada Bank Indonesia, sehingga walaupun kita belum mendapatkan banyak detail ataupun rincian untuk diskusi antara DPR dan pemerintah tentang rencana ini, kita akan memantau dan kita rasa yang paling penting adalah market akan tetap confident bahwa independensi daripada Bank Indonesia terjaga. Artinya kalau Bank Indonesia ini berada di bawah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, pandangan Anda akan seperti apa? Kita lihat dulu tentang karena kita belum mendapatkan detailnya. Yang kita bisa melihat adalah bahwa statement yang selama ini keluar bahwa untuk menjaga pasar dan juga umpamanya rating agency juga, bahwa sangat penting bahwa independensi daripada Bank Indonesia itu akan tetap terjaga, dan nanti detailnya bagaimana pelaksanaannya ya kita tunggu saja nanti kalau perpunya sudah di-issue. Baik, lalu apa sebenarnya ekspektasi atau harapan Citibank Indonesia terhadap regulator dan pemerintah untuk mendukung perkembangan perbankan ke depan? Karena kalau kita lihat ini kan juga perbankan hari ini cukup terpukul juga. Kita melihat bahwa sudah ada usaha-usaha umpamanya dengan dilakukannya POJK 11 untuk dari OJK, dan kemudian juga peran daripada MOF dan juga Bank Indonesia untuk program penanggulangan daripada dampak COVID ini. Kita melihat bahwa so far market stabilitas terjaga, dan kita melihat juga bahwa latest trend itu dengan trade surplus itu juga, dan juga kerenakan defisit yang kita rasakan akan jadi mungkin tadinya minus 1,5% mungkin menjadi 1%, sehingga dengan adanya trade surplus yang kita lihat dari ekspor itu menurun sekitar 8% year on year August, dan juga import menurun 24%. Dengan adanya trade surplus ini dan kerenakan defisit yang mengecil, sehingga kita melihat stabilitas daripada rupiah terjaga, dan juga demand daripada resident untuk dolar tidak terlalu banyak, sehingga ini juga merupakan satu faktor yang cukup kita sambut untuk stabilitas pasar juga. Baik, faktor yang mendukung stabilitas pasar. Berikutnya saya akan menuju ke Arif. Arif, kalau pandangan Anda sendiri seperti apa ini kalau terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Bank Indonesia? Ya, spiritnya sih bagus, reformasi sistem keuangan ketika kita menghadapi pandemi gitu. Jadi ada beberapa kebijakan yang extraordinary yang diperlukan. Misalnya apa, ketika sekarang ini pemerintah memperlebar defisit APBN, otomatis perlu pembiayaan tambahan. Pembiayaan tambahan di kala pasar seperti sekarang kemungkinan akan agak sulit, kalaupun bisa dijalankan, imbal hasilnya akan tinggi. Maka mungkin pemerintah bisa memakai opsi yaitu tadi Bank Indonesia menjadi penyerap pembeli obligasi atau surat berharga negara yang dilepaskan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan kita gitu. Dan itu tidak masalah, di luar negeri terjalan, The Fed juga melakukan hal serupa, bahkan The Fed bisa beli obligasi swasta, tidak hanya pemerintah. Tetapi yang kemudian jadi perhatian pasar adalah ketika ada klausul ingin mengubah independensi BI, bukan mengubah, mengurangi mungkin independensi BI. Jadi misalnya dulunya BI dan Kementerian Keuangan itu setara, tapi sekarang misalnya ada Dewan Moneter, maka ketika BI dibawa oleh Ketua Dewan Moneter, Menteri Keuangan, maka ada kekhawatiran bahwa kebijakan moneter akan menjadi bias kepentingan fiskal, kepentingan pembiayaan negara. Dan itu yang membuat pasar atau investor asing agak khawatir gitu.